Ya, kembali di Q&A masih bersama Mas Yovie Widianto dalam Janji Suci Yovie. Saatnya kita berikan kesempatan panelis kita Mas Andi Sandoro ini. Silakan Mas. Ya, Mas Yovie, bagaimana hari-harinya Mas Yovie nih setelah menjadi staf sus presiden? Nah, ada itu dia. Berubah nggak? Sama karena saya memang orang yang biasa bangun pagi, morning person. Jadi pagi jam habis sholat subuh langsung jalan-jalan pagi. Jadi biasa dengan kegiatan pagi. Ada dulu juga Indonesia dengan Metro TV juga terbiasa pagi dan saya punya lembaga kajian budaya, punya pusat studi Indonesia cerdas dengan kegiatan-kegiatan biasanya. Ada sekolah musik juga, jadi terbiasa itu, jadi tidak terlalu banyak perubahan dari sisi kebudayaannya. Apa yang berbeda? Yang berbedanya ya bolak-balik ke istana aja. Wih, bolak-balik ke istana. Silakan Olivia. Aku agak tertarik tadi sama pas Mas Yovie bilang. Aku baru tahu ternyata Mas Yovie juga sempat nggak disetujui sama orang tua untuk bermusik. Kebetulan aku juga dari keluarga yang akademisi banget, yang mana kayak awalnya sih Mas sempat kayak nggak dibolehin bermusik gitu. Boleh nggak Mas diceritain dikit gimana sih Mas ceritanya akhirnya bisa meyakinkan orang tua, keluarga meluapkan isi hati Mas Yovie tentang kecintaan sama musik sampai akhirnya bisa ada di titik ini. Mungkin banyak teman-teman di sini yang juga cinta banget sama musik tapi kurang didukung sama keluarga gitu. Boleh di-sharing juga. Jadi saya cerita gini, waktu SD itu kebetulan waktu dari kelas 1 SD, kelas 2, kelas 3 itu saya sekolah di Surabaya. Dari pertama kali masuk kelas tuh saya terbiasa jadi apa sih dulu bintang pelajar ya? Ranking 1. Nah pas bagi rapot itu bapak saya itu suka ngantarkan di Surabaya itu senang gitu sama teman-teman itu kalau misalnya ranking 1 ke depan bintang pelajar Yovie Widianto. Bapak saya tuh selalu katakan iku anakku gitu. Nah bapakku tuh senang gitu sampai ke SD SMP dan pada satu saat nih karena terbiasa begitu bapak saya kamu harus ya sekolah belajar bener. Nah di SMP udah mulai main piano dan bahkan udah main di hotel klasik di Bandung lah, di Savoy kayak gitu ya, di Savoy. Nah pas di SMA tuh saya udah mulai main trio jazz gitu. Nah itu udah main jazz kayak gitu, udah seneng ngeband kan. Dan vokalis saya ada Ruth Sanaya pada waktu itu. Nah di sana itu saya takut pada satu kelas 1, nih kayaknya rapot saya di semester 2 nih bakal turun nih. Nah kita turun nih ada saya dapat pemain gitar saya tuh saya ingat sahabat saya namanya Vence Manuhutu, Ambon, dari Maluku. Saya secara sporadis, wah nih kalau bapak saya ngambil rapot saya turun saya pasti dimarahin nih. Akhirnya Vence anterin saya ambil rapot, saya danterin aja saya dibagi rapot ke sekolahannya ke kelas. Terus bu guru saya bilang, bu ini saudara saya. Nah langsung Vence, sahabat saya bilang, ini Yovie punya saudara, ini punya pertalian. Saya kira, wah ini orang Ambon. Dari mana Widianto? Saya baru sadar bilang, guru saya sambil balik kelas sambil takut, mungkin saya ngeliatin, tapi ini Yovie ranking 1 lagi. Ya tahu gitu bapak saya aja nganggep lagi. Nah dari situ, terus sampai juga masuk ke kuliah juga, saya tanpa testing dulu PMDK namanya, kalau sekarang SMBT. Penelusuran minat dan... Begitu terus dan saya cuma mencoba membuktikan pada orang tua bisa beriringan gitu. Sampai juga orang tua tuh ketika saya kuliah, saya membuktikan mencoba, akhirnya ketika kuliah itu saya dapat the best composer yang Star Festival di Taipei, juara 1 komposisi tingkat dunia pada waktu itu. Itu masih nggak diyakini sama orang tua. Bapak saya bilang, tuh kamu juara 1 tingkat dunia komposisi juga nggak ada yang tahu di Indonesia. Tuh Yayu Basuki gitu. Ranking 32 dunia, semua Indonesia tahu. Tapi bapak pengen jadi apa, Mas Yovie? Inginnya saya jadi dosen, atau paling nggak jadi diplomat. Pokoknya hubungannya sama... Karena HI itu ya? Karena jenius dari lahir Kang Maman. Jadi... Saya nggak ngerti kalau itu. Nah lalu saya bilang, ya Pak pokoknya saya main musik yang bener deh gitu. Nah lama-lama pas di kuliah tuh saya udah mulai punya kendaraan, bisa beli apa, tabungan banyak. Akhirnya ketika saya dapat penghargaan itu, saya inget tuh ibu saya bela-belain. Memang ada berita tuh sedikit di majalah, kalau di majalah Hai apa itu ada berita tuh kan ada sedikit. Terus ibu bilang gini, ibu almarhumah bilang, nggak apa-apa Yovie, nggak ada yang tahu juga. Ibu jadi fans pertama kamu yang tahu kamu menang di luar sana. Nah jadi dengan
kata-kata ibunda itu saya meyakini bahwa wanita ibu adalah seorang yang layak untuk menjadi inspirasi. Dari situlah lahir lagu Cantik dan sebagainya yang Wow. perempuan cinta adalah satu hal yang layak diagungkan, bukan hanya sekedar cinta sesama manusia. Jadi yang paling berperan untuk kemudian mengubah keadaan di first step itu adalah ibu. Ibu yang mempengaruhi semuanya. Ketika sudah kemudian ibu berhasil mengubah segalanya, respon ayah gimana? Akhirnya bapak begitu saya udah lulus, baik ya udahlah, kamu harus bilang gini, kamu harus membuat musik yang bergizi, istilahnya begitu. Nah, ketika ngomong begitu, ketika ayah saya itu almarhum ayah saya itu stroke, sakit. Nah, lagu saya mulai hits di radio-radio, lihat tuh ada cerita cinta, dia menitikan air mata pas sakit itu. Kalau saya spesifik setiap lagu yang saya lahirkan begitu berhasil pasti saya ingat ayah saya. Apa yang belum sempat ditunjukkan ke ayah? Baik, mungkin karya atau mungkin ada nggak mungkin hal yang paling disesali mungkin yang belum sempat ditunjukkan ke ayah, tapi ayah sudah. Belum sempat tersampaikan. Memberikan budaya saya bahwa ada idealisme yang saya coba pertahankan buat bapak. Bahwa bermusik dengan baik itu. Dan bergizi. Iya. Tepuk tangan. Terima kasih. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.